Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat hidup sampai detik kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk merenung terhadap sesuatu yang terus kita kejar sampai akhir nanti, yaitu kebahagiaan. Tetapi sebelum itu, saya akan bertanya, apakah kebahagiaan bisa dibeli? Dan poin kedua, apakah kebahagiaan datang ketika kita mempunyai kekuasaan, harta, atau popularitas? Fakta psikologis menunjukkan banyak sekali orang di luar sana yang tampak dia bahagia karena duniawi, tapi cenderung hatinya gelisah, hatinya hampa. Dalam psikologi itu disebut dengan existential emptiness atau kehampaan hidup karena tidak adanya makna dalam kehidupannya. Dan disinilah ibadah hadir sebagai sumber kebahagiaan yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepada. Surat Az-Zariyat ayat 59. Ayat ini bukan hanya sebuah perintah, tetapi ayat ini menunjukkan sebuah eksistensial yang penting, bahwa manusia baru bisa memiliki arti hidup ketika mereka terhubung langsung dengan Tuhannya. Dalam teori humanistik, terutama menurut Abraham Maslow, menyebutkan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang paling tinggi, yaitu self-transcendence, yaitu di mana manusia butuh sesuatu untuk melampaui dirinya dan butuh dengan sesuatu yang terhubung dengannya yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Jadi, ibadah bukanlah sesuatu beban, tetapi ibadah adalah kebutuhan kita terhadap diri kita sendiri. Ketika kita sholat, maka kita menjadi tenang. Ketika kita berzikir, maka pikiran menjadi damai. Dan ketika kita berdoa, beban terasa ringan, karena kita sadar bahwa kita tidak sendirian. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Penelitian psikologi modern menyebutkan bahwa aktivitas spiritual, aktivitas meditasi seperti berdoa dan meditasi itu menyebabkan menurunkan hormon stres kortisol dan menaikkan keseimbangan emosi serta menambahkan imun baik pada tubuh. Artinya, ibadah bukan hanya menenangkan jiwa, tapi menyehatkan raga. Ketika seseorang sering membaca Al-Quran, sering melaksanakan sholat, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedang membangun resiliensi psikologis, yaitu
kemampuan untuk tenang di dalam kondisi badai masalah yang dia alami. Hadirin yang berbahagia, bahagia bukan berarti tidak mempunyai masalah, tetapi bahagia adalah ketika seseorang mempunyai masalah, mempunyai musibah yang sangat besar di dalam hidupnya. Ia sadar bahwa Allah memberikan musibah, Allah memberikan masalah kepada dirinya adalah karena dia tahu bahwa Allah ingin mendidik dia agar agar menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Inilah yang disebut spiritual resilience, yaitu ketika seseorang melakukan ibadah bukan hanya sekedar menjalankan ritual saja, tetapi dia menyambungkan jiwanya kepada Sang Maha Kuasa yang lebih tinggi darinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, maka mari kita renungkan seberapa banyak waktu kita yang kita habiskan untuk mengejar dunia. Padahal kebahagiaan sejati adalah ketika kita terhubung, jiwa kita terhubung dengan Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha segalanya, Zat yang memiliki berbagai solusi dari permasalahan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai penutup, mulailah hari dengan doa, akhiri malam dengan sujud. Jadikan ibadah bukan hanya sekedar kewajiban, tapi gaya hidup spiritual yang menenangkan jiwa. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki gaya, bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup karena bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kebahagiaan sejati melalui ibadah yang ikhlas dan penuh cinta. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan yang saya lakukan di dalam ceramah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.